Berkah. Saya nggak kena air hujan, alhamdulillah. Naik mobil. Itu jalan-jalan saya. Di sini terus gitu. Saya tuh biasa jalan-jalan ke lantai 2, lantai 3. Opening way di sini, nanti saya jalan. Nanti balik lagi ke sini. Siap, Bos. Mulai belum? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbuna la nusyriku bihi syai'a. Allahu Rabbuna la nusyriku bihi syai'a. Ayo ikut. Allahu Rabbuna la nusyriku bihi syai'a. Allahu Rabbuna la nusyriku bihi syai'a. Allahu Rabbuna la nusyriku bihi syai'a. Pemirsa TV One ikut. Allahu Rabbuna Allahu Rabbuna la nusyriku bihi syai'a. Sebut nama Allah. Panggil nama Allah. Sebut nama Allah, panggil nama Allah. La nusyriku bihi syai'a. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, jangan kebanyakan nyebut nama yang lain. Malah kalau perlu nggak usahlah nyebut nama yang lain. Bikin kecewa aja. Sebut nama Allah aja. Nanti Allah yang aturin. Baik untuk urusan pribadi, keluarga, pekerjaan kita, pekerjaan keluarga kita, usaha keluarga kita, maupun untuk yang lain. Untuk kota kita, daerah kita, untuk Indonesia, bahkan untuk dunia. Allah punya pasukan-pasukan di langit dan di buminya. Masya Allah. Allah punya pasukan-pasukan di langit dan di buminya yang bisa kemudian Allah gerakan. Di surah Al-Anbiya, para nabi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surah Al-Anbiya, para rasul diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu ittakhadha ar-rahman waladan subhanahu bal ibadun mukramun. Allah punya malaikat-malaikat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Punya hamba-hamba yang mukramun. Siapa? Dialah, merekalah para malaikat-malaikat Allah. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Yang kalau Allah sudah perintahkan, malaikat-malaikat itu akan bekerja. Malaikat-malaikat itu akan mengatur sedemikian rupa sampai kemudian segala urusan kita beres.
wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashta, was-sabihati sabha, fas-sabiqati sabqa. Ayat yang kelima, fal mudabbirati amra. Kalau kemudian sudah turun fal mudabbirati amra, beres semua urusan. Jangan ngegedein ikhtiar, kecuali ikhtiar itu menjadi ibadah, menjadi adab, menjadi akhlak kita. Tapi kalau ngegedein ikhtiar, di mana tidak ada ikhtiar berarti tidak ada solusi, tidak ada ikhtiar berarti tidak akan ketemu jalan keluar, itu mendingan gak usah digedein. Kalau menggantikan posisi Tuhan, mendingan jangan digedein. Nanti malah tambah capek, malah tambah dalam, malah tambah banyak, tambah bervariasi problemnya, masalahnya, kesulitannya. Serahkan kepada Allah, datanglah kepada Allah. Sering-seringlah ngadep, jangan kebanyakan ngomel, jangan kebanyakan ngeluh. Apalagi judulnya sesama manusia, sesama kita-kita. Wah, energinya ntar makin jelek. Apa yang dihadapi oleh kita, apa yang dihadapi oleh keluarga kita, apa yang dihadapi oleh kampung kita, apa yang dihadapi oleh kota kita, apa yang dihadapi oleh negeri kita, apa yang dihadapi oleh dunia. Saya kontak ulama-ulama di ASEAN, saya bilang sama mereka semua, yuk kita duduk bersama-sama di dalam sholat malam. Ada sekian lembaga yang akan bertarung dengan lembaga yang lain. Iya, ngumpulnya keren, bagus. Tapi coba yuk kita ngumpul, sebelum ngumpul bersama Allah dulu ngumpulnya. Samain frekuensinya. Dari ujung ke ujung membaca Al-Quranul Karim. Dari satu negara lain, dari satu kota lain, dari satu kampung lain, dari satu keluarga yang lain. Contoh paling mikro, ayahnya seseorang, ayahnya satu keluarga, bapaknya seseorang, bapaknya satu keluarga, ada di satu rumah sakit. Terus mau ngapain ngumpul bareng? Sekedar ngumpul. Akhirnya bukan ngumpul. Semua orang sibuk dengan WhatsApp-nya. Semua orang sibuk dengan update statusnya. Nih kondisi mamang cetrek, sebar. Nih kondisi paman cetrek, sebar. Nih kondisi saudara saya cetrek, sebar. Itukah? Jangan. Jangan kebanyakan ngumpul. Akhirnya ngumpul yang begitu kemudian menjadi tidak ada harganya. Si ibu telepon anak paling tua di Jogja. Nak, sayang sama bapak kamu. Sayang. Nanti malam, sholat malamnya bareng bapak, bareng ibu. Bapakmu di tempat tidur, ibu di atas sejadah. Usahakan nanti malam kita bareng bangun malam. Telepon anak yang di Palangkaraya, telepon anak yang di Bandung, telepon anak yang kemudian di Jakarta, telepon anak yang ada di Taiwan, telepon anak yang ada di Korea. Semua saat itu bangun malam, ngadep bareng sama Allah. Nanti fal mudabbirati amra turun. Fal mudabbirati amra turun. Di surat Al-Anbiya lanjutan ayat-ayat yang tadi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi mushfiqun. Malaikat-malaikat Allah ini begitu Allah suruh jeder, jalan dia. Aturin tuh. Tolongin tuh. Kasih syafaat, dikasih syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada di surat Al-Anbiya ayat 29. 28. 29-nya wa minhum may yaqul inni ilahum min dunih fadzalika najzihi jahannam kadzalika najzil zalimin. Silakan yang ada Qur'annya buka surat Al-Anbiya. Surah ke-21. Lembar ketiga. Lembar pertama iqtaraba. Lembar kedua wa kam qasamna. Lembar yang ketiga. Lembar yang ketiga itu wa ma arsalna. Wa ma arsalna ayat ke-24. Mana Ustaz Selamat? Ustaz Selamat? Ada Ustaz Selamat sini? Sini? Enggak ada? Oh ke sana. Kita insya Allah bikin tahfiz camp. Ini penyempurnaan i'dad dan penyempurnaan persiapan-persiapan Quran. Jadi kami ingin membantu diri kami, keluarga dan Indonesia. Cobalah kita memakai teori Quran
Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Datengin aja yang hak, nanti yang batil-batil bakal minggir. Ya, datengin aja yang hak, nanti yang batil-batil bakal minggir. Datenginnya hak tuh gimana? Ya, gimana datengin hak? Ngelihat anak agak sedikit mencurigakan masalah, jangan kemudian didiemin. Tapi juga jangan terlalu banyak dikasih nasihat. Tapi datangkan saja banyak hak buat dia. Ajak ke masjid, ajarin ngaji, masukin kemudian ilmu-ilmu, ajak kemudian bersedekah. Makin banyak yang hak, maka wazahaqal batil. Sifat-sifat jeleknya, tabiat-tabiat jeleknya nanti akan minggir sendiri. Nah, untuk membantu Indonesia, kita bangun ini super camp, tahfiz camp. Tahfiz campnya nanti insya Allah tahfiz camp yang sifatnya ini plus-plus. Teman-teman pemirsa sudah mengetahui kami punya program i'dad namanya, ini untuk membantu Indonesia dan dunia. Nanti sifatnya ini international camp. Jadi nanti ada Australia, ada Amerika, ada dari China, ada dari Timur Tengah, ada dari negara-negara Afrika, ada negara-negara Asia nge-camp bareng. Insya Allah tanggal 1 September. Mudah-mudahan 1 September 2016 sudah bisa dimulai. Kualifikasi tahfiznya nanti, kualifikasi tahfiz yang kira-kira seperti ini. Jadi ngapalnya tuh plus ayatnya, plus nomornya, bisa baca mundur, bisa baca naik, bisa baca acak, insya Allah. Coba lihat surat Al-Anbiya ayat 29. Apa depannya? Surat Al-Anbiya ayat 29. Apa depannya? Wa minhum may yaqul. Naik ke atas 28. Ya'lamu. Naik lagi ayat 27. La yasbiquna. Naik lagi ayat 26. Wa qalu. Naik lagi ayat 25. Wa ma arsalna. Jadi bisa dibaca mundur, bisa dibaca maju, bisa dibaca acak, plus artinya, plus tadabburnya, plus tafsirnya. Itu nanti setahun nge-camp, keluar camp, kondisi apalannya seperti itu insya Allah. Plus apa? Plus sokmed camp, plus IT camp, plus bisnis camp, plus leadership camp. Kita pengen membangun ya generasi Al-Quran yang elit. Generasi Al-Quran elit itu maksudnya gimana? Generasi elit. Ya, dia nge-camp, dia menguasai, keluar menguasai bahasa Korea, keluar menguasai bahasa Jepang, keluar menguasai bahasa Thailand, keluar menguasai bahasa Myanmar, keluar menguasai bahasa Azerbaijan, keluar menguasai bahasa Rusia, keluar menguasai bahasa-bahasa dunia. Nanti kita pilihin setiap bahasa dunia kira-kira 2-5 orang. Lalu jangan keluar kecuali dia begitu keluar udah menguasai bahasa Jerman misalnya, bahasa Prancis misalnya, insya Allah. Doain ini program Masya Allah. Pokoknya kita bikin bam, begitu keluar nanti mudah-mudahan bisa menghiasi Indonesia dari barat sampai ke timurnya. Oke, kembali lagi pemirsa yang dirahmati Allah. Perhatikan ayat 28. La yashfa'una, ketemu ayat itu? La yashfa'una, ketemu? Illa limanir tada wa hum min khasyatihi musfiqun. Malaikat-malaikat Allah ini banyak sekali. Begitu diaktifkan oleh Allah, maka mereka akan menolong siapa? Yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba sekarang buka surah An-Najm. Surah An-Najm, surah 53. 54-nya Al-Qamar. 55-nya surat Ar-Rahman. 56 Waqi'ah. Buka surah An-Najm. Ayat terakhir dari lembar pertama. Ayat terakhir dari lembar yang pertama. Sudah ketemu? Nanti kemampuan peserta didik tahfiz camp ini seperti ini kira-kira, bisa mengkorelasikan satu ayat ke ayat yang lain. Dan saya bilang tadi plus-plusnya apa? Supaya dalam 1 tahun dia sekalian belajar e-commerce. Ini penyempurnaan. Mudah-mudahan ya diizinkan Allah penyempurnaan ini terjadi. Saya pengen nanti tahfiz camp ini ada di semua kota, semua daerah, amin. Tahap pertama tahfiz camp nanti akan dibuka di Cilegon. Mudah-mudahan TV One bisa ikut memonitor kualitasnya, mudah-mudahan bisa kualitas yang pemimpin masa depan, amin. Sudah dibuka? Ayat berapa itu? Ayat berapa? Mana suaranya?
26. Wa kam min malakin fis samawat la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'zana Allah illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda. Wa kam min malakin fis samawat la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda. Ayat ini terkorelasi dengan sangat baik dengan surat Al-Anbiya ayat 29. Asik ini. Bacanya bisa naik ke atas. Bisa di tengah-tengah. Bisa baca dari mundur. Mundur, maju, mundur bisa insya Allah. Gampang lah, ntar udah kayak komputer insya Allah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, percayakah Allah ini maha mengatur? Kita lihat dari kelahiran seorang namanya Bughath. Al-Bughath. Alif, lam, ba, ra, alif, tha. Al-Bughath. Kita lihat ya, betapa Allah ini maha kuasa. Innahu ala kulli syai'in qadir. Pakai tangan Anda semua, pemirsa. Pakai tangan pemirsa semua. Angkat tangannya. Minta kepada Allah apa yang saudara mau minta. Saudara ingin menyetop satu perilaku. Jangan terlalu gunain sokmed. Nanti jadi perang. Udahlah. Setelah kita berantem sama orang kita sendiri. Sudah, coba jajal yang satu ini. Masa sih 150-an juta kalau kita anggap 200 juta begitu. Masa sih 200 juta ini orang pada ngangkat tangan, ya Allah benerin perilaku kawan saya. Benerin perilaku teman sebangsa saya. Anda pengen korupsi ini beres, coba yuk kita pakai tangan kita yuk. Biar Allah aturin. Sanggup gak sih Allah memberi hidayah ketika orang itu tidur? Sanggup gak Allah memberi hidayah ketika orang itu tidur? Begitu bangun, mantu bener, ya, kemudian cucu bener. Begitu bangun tiba-tiba cucu nangis. Kemudian bilang, nenek saya ngelihat neraka, kakek saya ngelihat neraka, ajarin saya nek, ajarin saya ke Quran. Coba tuh, ente 7 tahun ngegerewek aja, bangunin terus, habis itu capek. Udahlah, saya aja yang bangun duluan jam 2 pagi, begitu kata ibunya, begitu kata bapaknya. Saya capek bangunin dia melulu. Saya bangun paginya jam 2 aja lah. Saya doa sama Allah, tolong bangunin anak saya. Masya Allah, tiba-tiba menjelang subuh kita melihat anak kita bangun. Siapa yang bangunin? Allah. Bisa nggak Allah begitu? Bisa. Bisa nggak tiba-tiba orang kemudian menjadi baik, menjadi benar tanpa ada orang lain yang nyamperin? Bisa, insya Allah. Tentu ikhtiar itu perlu. Saya cuma menggarisbawahi pemirsa. Jangan sampai kita ngegedein ikhtiar. Pertemuan kita sama Allah makin sedikit. Kita rame-rame ngumpul berdiskusi tentang negara. Rame-rame ngumpul berdiskusi tentang agama kita. Yang semakin begini semakin begitu. Kita ngumpul berdiskusi tentang nasib akhlak anak-anak kita misal. Tapi ketika kita berdiskusi, Allah datang jam 12, sholatnya 2:30. Diskusi sama siapa Anda? Katanya ngomong tentang bangsa, tapi yang punya bangsa ngomong, yang punya bangsa manggil, yang punya bangsa kemudian mengundang, hayya 'alas shalah, hayya 'alas falah. Ternyata yang pada rapat tentang bangsa, sholatnya jam 4, jam 5. Jangan, undang Allah, datang kepada Allah. Saya kontak-kontak ke ulama-ulama se-ASEAN. Saya bilang, ayo bantuin Indonesia sholat malam bos, bantuin Indonesia sholat malam kiai, bantuin Indonesia sholat malam syekh, bantuin ya Ustadz, bantuin Ustazah. Saya bilang, saya broadcast ke teman-teman seulama di ASEAN, ayo bantuin Indonesia ini. Angkat tangan Anda buat berdoa. Kita pakai juga jidat kita. Kita taruh untuk bersujud. Kita yang ngomong sama Allah. Suami mau merubah istri, siapa yang bisa mengubah? Allah. Istri pengen mengubah suami, siapa yang bisa mengubah? Allah. Orang tua pengen mengubah anak, siapa yang bisa mengubah? Allah. Anak pengen mengubah orang tua, siapa yang bisa mengubah? Allah. Masyarakat pengen menghendaki pemerintahnya begini, dan begitu. Siapa yang bisa mengubah? Allah. Malamnya kita bagusin, siangnya juga kita bagusin, insya Allah. Lihat nih, yang namanya Al-Bughath. Al-Bughath
Ini sebutan untuk anak gagak yang baru menetas dari telurnya. Saya dapat kisah ini dari Habib Nabil Musawa. Gagak betelur apa beranak? Gagak betelur apa beranak? Termasuk jenis apa tuh gagak? Burung. Begitu dia betelur, kan dia remin tuh. Betul nggak? Pantatnya anget, dieremin. Saya sama istri dulu pernah dikejar-kejar soang. Dia pernah dikejar-kejar bebek, angsa. Jadi satu saat saya main ke belakang rumah, tuh kan masih kampungan tuh, masih kampung. Tiba-tiba ada angsa yang meninggalkan telurnya. Saya cuma ngelihat doang, nggak ngapa-ngapain. Saya sama istri ngelihat ngelongok begitu. Masya Allah, tiba-tiba dikejar itu mangsa. Induknya itu lari ngejar saya. Masya Allah, kita ngibrit berdua. Aku dipatok kan angsa tuh lehernya bisa tambah panjang itu. Subhanallah. Lihat anak gagak ini, pemirsa, anak gagak, Masya Allah. Ternyata beda sama induknya. Induknya hitam, dia putih. Induknya berbulu, dia nggak berbulu. Sehingga si gagak seperti tidak mau mengenali dan tidak mau mengakui bahwa ini adalah anaknya. Maka si gagak meninggalkan anaknya. Dia cuma ngelihat dari kejauhan. Padahal biasanya burung paling sayang sama anaknya, betul? Dia terbang, terbang, pulang bawa ulet. Dia terbang, pulang bawa serangga, betul? Buat siapa? Buat anaknya. Tapi si gagak ngelihat anaknya beda, dia pergi, dia tinggal. Terus pertanyaannya, siapa yang ngasih makan anak ini? Belum mampu terbang, belum mampu ngapa-ngapain, belum mampu apa-apa. Inilah hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah kemudian memberikan kepada si anak gagak yang namanya Al-Bughoth ini aroma yang membuat serangga datang. Gile benar. Allah mengaruniai Al-Bughoth serangga yang datang, bukan dia yang datang. Ibaratnya begini, ente mau jual rumah, nyari pembeli. Kalau ente keluar, dapat pembeli, biasa bos. Ya nggak biasa. Ente nawarin nama orang belum, ngucap belum, pasang iklan belum. Tiba-tiba ente duduk jegak. Ente sholat jegak. Ente kemudian baca Quran, ente ngaji Quran, ente berdoa kepada Allah, ente bikin sedekahan, ente bikin selamatan, ente berbuat baik aja sama orang lain. Alhamdulillah. Tiba-tiba rumah Anda ada yang nawar. Datang orang bilang, rumah ini bagus amat. Bolong di mana-mana. Keren, rumah ini keren. Lihat kamarnya nggak sempurna. Lihat dapurnya belum beres. Wah, cakep, ini rumah yang saya cari. Bukan nyari rumah yang bagus, Pak. Oh, kalau yang bagus kan pasti mahal. Yang begini nih pasti murah. Bisa aja Bapak. Kira-kira rumah ini kalau saya beli 300 juta dapat. Subhanallah. Kita baru mau ngucap nih. Rencana habis 7 hari Riyadhah. Barulah keluar hari ke-8. Saya ngajarin nih teman-teman semua. Udah kenal belum Riyadhah? Ayo Riyadhah itu coba ngebenerin hidup dari mulai bangun pagi sampai bangun pagi lagi. Benerin. Kita kan kelamaan gak bener. Kelamaan gak bener. Mestinya duha, nggak duha. Mestinya zuhur berjamaah, nggak berjamaah. Mestinya qobliyahnya 4, kita boro-boro 4. 2 juga nggak. Ba'diyah mestinya 4. Nih, nanti nih. Kita coba lihat nih. Orang-orang yang pada sholat di sini zuhur. Kita lihat nih. Qobliyahnya 4 apa berapa? 4 dong qobliyahnya. 4. Kalau emang tuh masjid, biasanya kan ada masjid yang cepet tuh. Begitu azan, sholat qobliyah yang pertama selesai langsung dia qomat. Kalau ente ketemu masjidnya kayak begitu, begitu imam begitu muadzin selesai azan, ente datang copot dulu mic kantongin. Supaya dia nggak bisa qomat. Sholat 4. Biasanya asar nggak pakai qobliyah, sekarang qobliyah bukan 2 tapi 4. Maghrib, isya pakai qobliyah ba'diyahnya. Kemudian menjelang tidur witir. Itu Riyadhah tuh begitu. Pengen apa? Riyadhah dulu 3 hari.
7 hari, 14 hari, 21 hari, 40 hari. Nanti lakukanlah ikhtiarnya setelah hari ketiga, setelah hari ke-7, setelah hari ke-14, setelah hari ke-21, setelah hari ke-40. Bid'ah tuh. Ya udah deh. Ya udah. Mohon maaf. Mohon maaf. Kalau emang mau jalanin aja. Nggak ada. Aneh sih nggak biasa berdebat. Nggak ada ilmunya. Nggak ada ilmunya nama. Ente benerin aja. Benerin. Tapi nggak usah begitu. Nggak apa-apa. Nggak. Aneh emang nggak mau berdebat. Mendingan kita makan aja yuk. Gitu aja. Jangan berdebat. Nanti kalau berdebat, kita jadi hilang persaudaraan. Mau ya jalani. Nggak percaya, ya nggak apa-apa. Kalau emang kita yang salah, ya alhamdulillah. Kita benerin apa yang salah. Gitu aja. Nah ini orang, di jalan ini duha 7 hari, apa 7 hari. Baru niat hari ke-8 pasang iklan. Hari ke-8 nemuin marketing. Hari ke-8 nanti kemudian mulai main sokmed. Belum 8 hari, belum 7 hari. Baru 5 hari udah ada yang datang. Nawarnya 300. Padahal kita mau naruh angka berapa di situ? 200. Subhanallah. Kita bilang, Papa nggak salah Pak. Nawar 300 lah, saya mau nawar 200. Oh ya bagus kalau 200 juta. Ya gue nyesel. Lihat Al-Bughoth. Al-Bughoth mestinya induknya tuh si Bughoth yakni gagap. Dia terbang nyari serangga. Tapi sama Allah ini anak serangga yang kemudian dikasih aroma. Kemudian serangga pada datang. Ente pernah nggak ngelihat orang pakai peci. Terus ada nyamuk di atasnya atau serangga? Nah itu pecinya istimewa tuh. Berarti bau tuh pecinya. Peci saya sering begitu. Istimewa kan? Orang lain nggak ada begitunya. Peci saya dikasih aroma, Masya Allah. Itu begitu mau ambil santri, nggak jadi diambil. Ayo pemirsa. Ayo pemirsa. Bagusin ikhtiarnya. Oke, top. Tapi kalau ikhtiar itu nanti menggantikan posisi Tuhan. Saya kalau nggak laku rumah saya, dari mana saya berangkat hajinya? Waduh, mendingan jangan jual rumah, jangan. Kenapa? Karena rumah Anda menjadi Tuhan. Abah harus kerja. Kalau abah nggak kerja, makan dari mana? Mendingan jangan kerja loh. Kenapa? Kerja lo tuh jadi Tuhan. Kerja lo tuh jadi Tuhan. Nanti nggak dapat apa-apa. Ngasih makan anak nggak bisa, ongkos dari istri habis. Kalau begini, doain abah ya, abah mau kerja supaya jadi ibadah. Pergi deh. Begini, tapi kalau ngomongnya saya ini harus usaha. Kalau saya nggak usaha, dari mana saya bisa kaya? Jangan. Itu berarti jadi Tuhan tuh. Emang ada yang bisa memberikan kekayaan dan memberikan kemiskinan kecuali Allah? Nggak ada. Tapi kalau saya pengen usaha Ustaz, supaya apa? Supaya tidak ada yang memerintah saya kecuali Allah. Tidak ada yang menghalangi saya kecuali Allah. Saya mau sholat duha 12 rakaat kek, nggak ada yang negor. Ini saya baru takbir udah dibisikin. Ya, lama-lama mesin nggak ada yang jaga. Baru takbir mau sholat duha, udah ada yang bisikin dari belakang. Yang lama-lama mesin nggak ada yang jaga. Nah begitu kita usaha sendiri, tidak ada lagi halangan kecuali hanya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cakep. Kalau itu alasannya, please usaha. Tapi kalau lu alasannya, ente pada aneh kita pemirsa semua, usaha itu alasannya supaya kita jadi orang yang lebih enak, nggak benar. Emang nggak bisa apa jadi karyawan hidup enak? Bisa. Bisa, supaya kita nanti bisa beli mobil. Aduh, kecil amat sih usaha, cuma bisa beli mobil. Usaha itu supaya bisa masuk surga. Ayo pemirsa, pengen ngerapiin apa di dunia ini? Ada Allah yang bisa ngerapiin. Ada Allah yang bisa ngerapiin. Kisah terakhir. Kisah terakhir. Di Pakistan, ada seorang dokter ternama. Ada seorang dokter ternama di Pakistan. Kemudian dia harus mengadakan perjalanan, pergi meninggalkan kotanya menuju satu daerah yang jauh sekali. Dia gunakanlah pesawat, adanya cuma pesawat kecil. Kurang lebih berenam, si dokter ini bersama orang-orang yang tidak dia kenal, naik itu pesawat. Ternyata begitu 20 menit mengudara, cuaca kemudian nggak keruan. Gubrak, kemudian pilot mengumumkan, ada engine pesawat yang rusak lalu harus mendarat darurat. Mendaratlah darurat di salah satu pegunungan.
di daerah yang si dokter ini lintasin beserta penumpang dan pesawatnya itu. Begitu mendarat, karena hujan badai nggak berhenti, mereka bertahan di dalam pesawat. Hingga kemudian mereka melihat ada lampu mobil menyorot. Lalu keluarlah salah seorang dari mereka menyetop mobil itu, pengen numpang ke situ. Numpanglah orang itu ke situ. Begitu numpang, bareng-bareng nih sama teman-teman yang lain, mobil truk rupanya. Tapi ternyata baru jalan beberapa langkah menuju kota, mobil itu kemudian terjebak di lumpur, nggak bisa jalan. Akhirnya mereka semua jalan kaki. Jalan kaki melewati kemudian hutan apa segala macam, sampailah kepada rumah kecil yang belum selesai, masih bebatuan, masih kayu. Mereka kemudian mengucapkan salam, sekedar pengen menghangatkan badannya, dan kali-kali aja ada yang bisa diminum dan dimakan. Begitu dibuka, nenek-nenek yang buka. Terus mereka bilang, boleh nggak saya dan teman-teman ini sedikit minum atau makan atau sedikit air apa gimana? Dipersilakan masuk. Begitu masuk, salah satu dari rombongan itu adalah dokter ternama di Pakistan, yang konon ada 1-2 penyakit yang insya Allah dengan izin Allah, dialah spesialisnya di Pakistan itu. Si nenek yang jauh dari mana-mana menerima tamu, diantaranya si dokter itu. Terus berenam ini melihat ada satu anak kecil terbaring lemah. Terus nanya, itu siapa nih? Cucu saya, dia sakit. Si nenek ini bercerita, saya tidak bisa membawa dia ke kota. Saya tidak bisa membawa dia ke dokter. Saya tidak bisa membawa dia berobat. Dan kata orang, dokter di sini juga nggak ada yang bisa menyembuhkan penyakit ini. Yang bisa menyembuhkan penyakit ini hanya satu dokter yang ada di Islamabad katanya, di Pakistan. Salah satu dari mereka ini dokter ternama itu. Lalu si dokter ini bilang, siapa nama dokternya yang bisa menyembuhkan? Iya, saya minta sama Allah agar Allah membawa dokter Isom ke rumah saya. Saudara, di antara 6 orang itu, dokter Isom ada di situ. Kayak begitu tuh kalau udah diatur sama Allah. Kayak begitu kalau udah diatur sama Allah. Bagaimana kemudian orang itu ada di pesawat, kemudian cuaca buruk, harus mendarat mendadak, kemudian ketemu truk kemudian kelumpur lagi, jalan kaki. Rupanya yang mengundang adalah rintihan dan doa dari si nenek tersebut. Ayo, undang jodoh Anda semua. Ayo, undang duit buat bayar Anda punya hutang. Undang rumah, undang pelanggan, undang tiket haji, undang visa, undang anak, undang cucu yang saudara inginkan. Barangkali Anda punya anak dan mantu, belum hamil-hamil. Ya bagaimana mau hamil? Anak mantu ente dua-duanya laki-laki. Yang benar aja. Nggak benar. Anak ente sama cucu mantu, sama anak mantu harus sepasang. Baru insya Allah bisa punya anak keturunan. Ente doa sama Allah. Pengen ini berubah, pengen itu berubah. Udah, jangan kebanyakan bersosmed. Jangan kebanyakan kita Facebook. Ntar juga di-ban sama Facebook. Udah nggak usah, itu punya orang. Yang nggak di-ban cuma sejadah. Sejadah kita yang nggak di-ban sama Allah. Nggak ada orang mau sholat digulung, nggak boleh. Dia nggak boleh sholat, nggak boleh. Nggak ada. Tiba-tiba malaikat tidur di atas sejadah. Ngapa? Ngalangin dia sholat. Nggak boleh. Tapi kalau Twitter punya orang, Facebook punya orang, terserah dia. Dia mau terima, ya dia terima, dia pasang, dia pajang, dia tayangin. Kalau dia nggak terima, di-ban ente. Jangan dah udah, sejadah aja udah. Yuk, kita benahin negeri kita. Kita kirimin doa terbaik buat teman-teman kita. Kita kirimin doa-doa terbaik buat sahabat-sahabat kita, sebangsa dan setanah air. Tentu saja kita kirimin keluarga-keluarga kita agar aman, insya Allah. Sampai ketemu pemirsa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat-malaikat jagain tuh pesantren. Nah, ada satu santri saya ngejajal ilmu doa. Dia ngejajal ilmu doa. Dia duduk di tempat yang tidak mungkin orang lewat ke situ. Kecuali maintenance kira-kira. Yang tidak mungkin orang sengaja-ngaja ke situ. Kecuali orang yang lagi betulin ini, betulin itu, atau ngumpet. Santri saya terbilang dia 3 kali ngejajal ilmu ini, Pak. Sampai saya geleng-geleng kepala. Sekarang anaknya sudah punya pesantren sendiri di Batam. Anaknya soleh, insya Allah bersih. Dia punya ayah juga, masya Allah, sudah meninggal dunia.
mewariskan anak sampai 28 lebih. Ini istrinya 4, Pak. Banyak. Istrinya 4 juga belum tentu 28 tuh. Belum tentu itu. Ini anak ini, Pak, Masya Allah. Di tempat yang tidak mungkin saya ada di situ, dia berdoa, Pak. Dia percaya, wallahu ala kulli syai'in qadir. Apa kata santri saya ini? Ya Allah, saya pengen ketemu Ustadz Yusuf Mansur di sini. Kurang ajar nggak itu doa? Tiba-tiba saya dikerjain loh sama Allah. Pokoknya ada aja kejadian yang membuat saya ada di situ. Dan dia cuma senyum, kemudian dia bilang, alhamdulillah ya, doa saya dikabul. Assalamualaikum, gitu. Ya Allah nih santri. Saya panggil, sebentar. Maksudnya gimana doa dikabul? Saya itu kalau doa ketemu ustadz, ketemu ayah di masjid, ya pasti ayah ke masjid lah. Nggak tahu juga saya doa saya dikabul apa enggak. Supaya bisa kekabul, saya kemudian ke tempat ini, ke tempat yang tidak mungkin ada orang datang kemari kecuali ada keperluan. Saya di situ berdoa. Berapa hari kamu berdoa di sini? Kurang lebih hampir 4 hari. 4 hari Pak dia berdoa. Cuman ngetes doang. Allah itu maha mendengarkah, maha mengabulkankah, dan maha kuasa. Allahu Akbar. Benar-benar dia berdiri di lorong situ. Dia salawat 1000, betul Pak. 1000, dia salawatnya begitu. 1000. Enggak lah, salawat tapi 1000 begitu loh. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Dia bilang, ya Allah, saya pengen ketemu ayah di sini. Nggak mau tempatnya di sini. Itu ya. Saya datang ke pesantren, saya mengutin sampah, saya ikutin jejak sampah itu ada di mana, sampai saya marah sama teman-teman. Kamu tuh gimana? Ini tempat yang gak biasa ada sampah, kok ada sampah? Nih ya, saya berani bertaruh, saya bilang, nanti di lorong itu jangan-jangan ada sampah juga. Ayo kita berangkat sana. Begitu berangkat ada di nyengir. Allahu Akbar. Assalamualaikum ayah, begitu. Waalaikumsalam. Doa saya udah dikabul, assalamualaikum gitu. Coba saya nanya, itu ada apa nih? Itu emang doa apa? Saya doa supaya ketemu ayah di sini. Oh, dikerjain saya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia datang lagi. Dia nggak ngomong loh Pak, nggak ngomong sama Ustadz Selamat, pengen ketemu saya, enggak. Nggak ngomong sama Ustadz Jamil, pengen, enggak. Dia nggak ngomong sama bagian pengasuhan, enggak. Dia nggak nempel surat di mana-mana, saya pengen ketemu Ustadz, enggak. Cuman satu tempat yang dia ngomong. Cuman satu tempat yang dia ngadu. Cuman satu tempat yang dia bicara. Ya Allah, saya pengen ketemu ayah di sini. Tiba-tiba saya ke situ lagi. Ada di, doa lagi nih saya bilang. Doa lagi, iya dia. Yang terakhir di Batam. Yang terakhir di Batam, di tempat dia. Enggak, dia tahu saya ada di kota itu. Enggak, dia nggak samperin saya. Enggak nyamperin sama sekali enggak. Pokoknya dia yakin, saya udah minta sama Allah agar ayah kemari. Dan pasti ayah akan diantar kemari. Allah. Jangan dijajal ilmu ini ya. Nanti aneh ke rumahnya, ke rumahnya. Tapi nggak apa-apa juga ya, nggak apa-apa. Kan Allah bisa aja ngirimin Ustadz Yusuf yang lain. Kelihatannya Yusuf Mansur lu udah pada seneng, nggak taunya malaikat Allah yang menyerupai Yusuf Mansur. Bisa? Bisa, emangnya nggak bisa Pak? Pernah satu hari, ini kekuatan doa ini. Pernah satu hari, saya datang ke Gorontalo. Di Gorontalo ada 70.000 orang berzikir. Saya memberi tausiah. Tiba-tiba, setelah selesai acara, saya yang nahan dari tadi pengen kencing, pengen buang air, main pipis. Udah nggak tahan lagi. Daripada gua nyari plastik, mendingan nyari rumah. Saya bilang di sini, di mana ada rumah yang saya bisa numpang. Perhatikan. Di sini di mana ada rumah yang saya bisa numpang buat buang air kecil. Ini saya lama-lama jalan-jalan terus ke belakang. Bupati Gorontalo saat itu manggil panitia, tolong temenin Ustadz. Ini ada rumah di sini nih satu di belakang panggung. Ke situ deh. Saudara-saudara yang dirahmati Allah.
Saya datang nih sama 3 orang. 70.000 orang yang habis ngaji selesai, pada pulang. Tapi namanya 70.000 kan macetnya kayak apa tahu gitu. Jadi kalau saya nungguin 70.000 orang ini selesai, waduh, ini pengen kencingnya udah di ujung. Tahan sebentar lagi bisa netes dia, bisa bocor. Jadi saya bilang, saya bisa nggak numpang ke rumah siapa gitu yang dekat panggung supaya saya bisa numpang kencing. Alhamdulillah Bu, sampailah ke rumah itu. Begitu saya ketok pintunya, buka pintu, ada seorang ibu yang sujud. Ada seorang ibu yang sujud. Saya sampai bergetar waktu itu. Begitu buka pintu tuh, ya Allah, sujud ya. Terus saya bangunin, Bu bangun, Bu bangun. Ini gimana cerita? Ada apa ceritanya? Ya Allah Ustaz, saya 3 tahun berdoa supaya Ustaz bisa ke rumah saya. Subhanallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi saya acari Gorontalo itu bukan karena diundang oleh bupati. Itu wasilah saja. Bukan diundang oleh panitia, itu wasilah saja. Melainkan saya diundang oleh doa ibu ini. Ibu ini berdoa kepada Allah 3 tahun, dia bilang, ya Allah, saya pengen rumah saya kedatangan Ustadz Yusuf Mansur. Saya pengen kamar mandi saya dikencingin dia. Bener, subhanallah. Mengapa ini dia benar? Masa sih? Mendoa juga begitu? Masa? Allah nyambung-nyambungin. Oh, dia bilang, Ustadz di sono mulu. Dia berdoa suruh kemari katanya. Wah, iya. Hebat juga Bu. Alhamdulillah. Beneran itu? Hah? Iya. Masya Allahu Akbar. Jangan doain saya jadi mantu ya. Amin. Ayo, apa yang gak mungkin buat Allah? Akhirnya saya masuk ke dalam rumah itu, saya buang air kecil. Habis buang air kecil, saya takjub bener sama Allah. Allah. Apa yang gak bisa diatur sama Allah? Allah. Nah, begitu saya keluar, si ibu mempersilakan saya makan. Jadi itu makanan udah banyak. Ada makanan ini, makanan itu khas Gorontalo, segala macam. Saya bilang gini, Bu, ibu ini yakin banget ya saya datang ke rumah? Iya Ustadz, makanya saya masak, saya persiapkan diri saya. Karena saya yakin Ustadz bukan tamunya bupati, tapi Ustadz tamunya saya. Oh, bayangin ya, kalau orang kurang-kurang yakin sama imannya kan ya, kurang yakin sama doanya gimana? Ya nggak usah masak lah, belum tentu Ustadz Yusuf datang, begitu kan? Tapi ini masak sempurna. Coba tuh sampai kayak gitu. Saya makan sambil takjub itu, sambil subhanallah, masya Allah. Saat itu sih saya nangis waktu itu. Saya pribadi tuh saya bilang, ya Allah, kekuatan doa bisa kayak gitu tuh. Kekuatan doa loh bisa kayak gitu. Maka siapa yang kemudian pengen diatur oleh Allah? Ayo, berangkat kepada Allah. Tapi juga hidupnya harus mau diatur. Pagi-pagi ada duha, ya mau diatur dong, jangan atur sendiri ente. Hidup nggak ada duhanya, duha lah. 2, 4, 6, 8, enak kok. Dan duha boleh dicicil kok. Sebelum jalan duha 2 rakaat. Nanti sampai kantor duha lagi 2 rakaat. Asik nggak? Tapi pas istirahat duha lagi 2 rakaat. Boleh? Boleh, emang apa nggak boleh? Lagi naik motor lampu merahnya kan ada yang 200 tuh. Saya pernah nemuin itu lampu merah sampai 180. Ya Allah, saya bilang lampu merah bener apa ini? 180 Ji. Itu kan berhentinya lama tuh ya. 179, 178, 177. Nah, daripada begitu, ente taruh motor ente minggir sebentar sholat duha di situ. Insya Allah hilang motor ente Ji. Lagi nunggu klien nih, ente datang ke satu rumah makan, udah janjian, udah janjian nih, jam 2 siang, klien belum datang, Anda sudah sholat
zuhur, sudah sholat sunnah, tapi baru 2 rakaat. Sholatlah di situ. Iya, betul, nggak masalah. Makanya juga harus banyak jaga air wudhu, supaya nggak usah lepas sepatu, nggak usah lepas kaos kaki, apalagi sepatunya pakai ikatan. Terus ditutup plastik lagi, biar nggak kotor katanya. Nah begitu nunggu, kita telepon, masih lama pak? Iya nih agak macet sebentar nih. Sebenarnya ketika dia macet, itu malaikat ngatur supaya ente berdoa. Ente lupa berdoa, malah ente ngerokok. Gimana sih? Padahal kan harusnya Allah kasih kesempatan berdoa. Ente belum berdoa nih, gitu loh. Ente malah nggak bercanda-canda. Jangan, begitu masih 10 menit, ente cari musola. Mas, iya pak, ada musola di sini. Oh, ada pak, 2 kilometer dari sini. 2 kilometer. Ada pak, di lantai 2. Oh, saya mau sholat dulu sebentar. Oh silakan pak. Sholat kita 2 rakaat. Allah, cakep kan? Cakep itu. Keren itu. Pulang dari kantor jam 5:30. Kalau jalan terus, maghrib nanggung. Biasanya orang milih nabrak. Pak, coba ya jajal. Lihat nanti jam nyampenya. Jam nyampenya itu biasanya lebih cepat orang yang ngeduluin sholat maghrib. Nggak percaya. Oke lah, 5:30 jalan dulu starter motor. Tapi tahu nih, nanti jam 6 sholatnya di sini, begitu. Starter motor, parkir, ente sholat. Nanti habis sholat, jangan dulu bangun, zikir sebentar, tambahin ba'diyahnya. Habis itu kemudian ke parkiran, starter lagi motor. Sampai rumah sebelum isya, asik. Ente kejar-kejaran sama waktu, 5:30 ente pikir gua mau lebih cepat nih. Nggak taunya jalanannya dirubah sama Allah. Jalanannya dirubah sama Allah. Itu jalanan semacet-macetnya Ji. Ente pulang jam 8 juga. Hilang sholat maghrib, hilang isya berjamaah. Dengan izin Allah ya, ada cerita kecil sih, tapi buat saya ini cerita Masya Allah. Begitu saya masuk tol barenang siang, dengan izin Allah nih cerita, udah mau sholat Johor. Kan di rest area ada sholat Johor, ada masjid ya, musola. Siapa yang dari Bogor? Ada dari Bogor sini? Nah, nyampe tuh, saya sholat bentar. Janjian nih di Kartika Chandra, 12:30. Posisi sholat kurang lebih 12 kurang berapa begitu nih izin Allah cerita. Duluin sholat dah. Nah karena orang-orang ngelihat saya, alhamdulillah dipersilakanlah saya menjadi imam. Padahal maksud hati saya di belakang aja supaya apa? Gampang kaburnya. Iya Ustadz juga sama aja begitu. Kadang-kadang kita pakai ilmunya. Tapi kan beda, ente memang mau di pinggir mau nyolong sepatu kan. Apa itu enak demen di sini? Iya demen sini, sepatu orang hilang. Enggak ya, motor aja kan? Iya. Enggak sepatu, motor. Saya jadi imam. Aduh, jadi imam. Ya sudah, bismillah. Jadi imam deh. Betul jadi imam, Masya Allah, pengen kabur. Tapi yang masbuk berlapis. Banyak. Lah kan itu nggak boleh. Ente nih sholat begini nih. Nih sholat begini. Nggak boleh nih. Apalagi kalau ini pintu, nggak boleh. Harus ada satu, misalkan kayak tas begini. Pinjam tasnya. Isinya apaan itu sini? Berat banget. Harus taruh begini. Tuh, jadi orang yang di depan bisa lewat. Udah tahu masbuk, ente nggak ngelap. Jangan kalau ente masbuk, kalau ente jadi makmum telat, harus ada sesuatu di depan ente. Kalau nggak ada, peci korban yang taruh depan sini. Iya itu betul, supaya orang bisa lewat. Kalau orang nggak lewat, ente ini dosa jadinya. Nah, tapi ini banyak berlapis, gimana gue mau lewat? Ya udah saya selesaiin dulu, selesai. Dan tanggung saya bak dia. Keluar dari rest area itu kira-kira 12.15. Ya, kurang lebih itu ya. Kan hitungannya nggak mungkin nih nyampe Kartika Chandra 12:30, nggak mungkin. Sampai mobil, saya bilang sama Sariman, Man, kita jalan. Terus saya tidur. Nyampe di KC, nyampe di Kartika Chandra, bisa-bisanya itu 12:30 kurang 5.
Waduh, nggak paham deh. Apa jam di situ salah apa enggak, gue nggak ngerti. Begitu saya turun, maaf nih saya terlambat. Enggak Ustaz, kecepatan 5 menit. Hah? Wih, bisa kayak gitu tuh. Saya rasa ini bukan cuma cerita saya ini. Bukan cuma cerita saya, cerita orang banyak yang ketika mendahulukan kepentingan Allah, maka turunlah malaikat-malaikat yang fasabiqati sabqa. Malaikat tuh ada yang fasabiqati sabqa, yang kerjaannya ngedahuluin, diduluin. Jadi mungkin pada saat itu ya, pada saat saya kemudian dijemput sama sopir saya, aslinya bukan sopir saya lagi. Itu udah man in black, itu udah pakai kacamata gitu. Udah bukan asli sopir lagi gitu. Begitu saya duduk, itu udah bukan mobil saya, mobil Batman, cus gitu. Bisa jadi. Apa yang nggak mungkin buat Allah, betul? Ente pernah nggak aneh? Begitu ente baca salawat, ini jalanan kok sepi gitu. Pernah nggak begitu? Aneh nih, nggak mungkin jalan sepi sampai kagak ada orang apa-apa. Gitu. Saya sering tuh gitu. Sering banget, subhanallah. Sering. Salawatnya Masya Allah. Ente mau parkir nih, jangan langsung masuk parkir. Berhenti dikit. Ngomong sama Allah, ya Rob, siapin parkir atuh. Gitu. Begitu ente masuk, ada mobil keluar. Mau elah. Subhan, jajal itu. Siapa yang belum nikah? Yang ini dulu, yang laki-laki dulu. Mana? Oh, banyak ini. Siap. Oke. Coba minta sama Allah, ente yang dikejar-kejar perempuan. Iya benar. Ya Allah, saya nggak mau ngelamar nih. Saya maunya dilamar. Bisa nggak? Yakin nggak? Coba jajal coba. Dengan segala resikonya ya. Coba jajal. Nanti banyak tuh kejadian-kejadian kayak gitu. Tiba-tiba aja ada orang datang. Ji Ahmad, punya ponakan nggak? Ponakan buat apa? Anak gua nih udah waktunya nikah. Sama anak gue aja. Subhanallah. Kita di kamar denger, kabul nih. Kabul. Umur berapa anak ente? 23? Oh pas deh. Ente 26, subhanallah. Benar. Apalagi kalau ente tambahin, nggak mau modal. Waduh. Keren. Nah, nggak mau modal, nggak mau capek, mau duduk aja. Bisa. Apa yang nggak mungkin buat Allah? Semalam ada qori internasional datang ke rumah saya. Bawa emas batangan. Emas batangan senilai sebanyak 350 gram. Kata nih qori, Ustadz, saya pengen punya rumah. Emas ini hadiah dari Allah lewat panitia MTQ internasional. Jadi hadiahnya dari Malaysia, emas 350 gram. Memang kalau di negara lain, Masya Allah. Di sini juga subhanallah. Bener, di sini tuh pialanya gede banget. Alhamdulillah. Kan bukan karena piala. Ini 350 gram plus haji. Hajinya sepasang. Bukan sendiri. Allah. Lah semalam datang bawa emasnya tuh. Saya bilang sama dia, Ustadz, siapa yang ngaturin ente menang di musabaqah nasional? Allah. Siapa yang ngaturin ente kemudian jalan ke Malaysia? Allah. Ente diatur sendiri apa diatur berdua berangkatnya? Berdua. Siapa yang ngatur ente menang? Allah. Siapa yang ngatur kemudian ada piala ini, piala itu, hadiah ini, hadiah itu? Allah. Sekarang ente percaya nggak? Allah bisa ngatur ente punya rumah. Sederhana kan? Iya, makanya jangan ngatur-ngatur. Itu kan ngatur-ngatur namanya. Oh, saya punya emas, saya jual aja, nanti saya bikin rumah. Itu ngatur-ngatur namanya. Jangan ngatur-ngatur, serahkan saja sama Allah. Emas ente sedekahin. Oh. 350 gram. Mau punya rumah nggak? Iya mau sih. Di situ kan,
Kemarin punya nggak? Yes sih, nggak punya. Lah terus ini masa siapa? Masya Allah. Masa mulangin ke Allah berat? Salah datang nih saya. Nanti kalau dia cerita sama temennya, waduh lebih dramatis lagi. Lo datang ke Yusuf Mansur gitu nasibnya dah. Resikonya begitu kan. Berhasil dihipnotis Ustadz. Aduh. Alhamdulillah. Nggak apa-apa. Aneh mah digituin nggak apa-apa. Alhamdulillah aja. Bisa ngurangin dosa kita, betul gak? Tapi yang menarik adalah ketika kita tanya, siapa yang ngatur ente menang? Allah. Dari mulai tingkat kelurahan loh. Kelurahan, kecamatan, wali kota gitu kan. Kabupaten, provinsi, Sumatera Barat, and then kemudian naik terus sampai kemudian menang di tingkat internasional. Bacaannya cakep banget. Saya cuma nanya satu aja. Kalau ente mau punya rumah, percaya nggak kalau Allah bisa aturin? Ente bisa punya rumah. Begitu dia bilang, percaya, udah selesai. Datang aja ke Allah. Salat duha, lohor, asar, maghrib, isya, witir, tahajud, subuh, duha, zuhur, asar, maghrib, isya, witir, tahajud, subuh, duha, lohor. Terus begitu. Jalanin 3 hari, jalanin 7 hari, jalanin 14 hari, 21 hari, 40 hari, tembusin lagi 40 yang kedua, tembusin 40 yang ketiga, terusin 40 yang keempat, habis itu jadi biasa. Jadi biasa, kemarin kan berat, kayak kita olahraga lah, begitu olahraga langsung ikut yang 10 kilometer. Bukan ngos-ngosan bos, rumah sakit. Biasanya kalau kita olahraga pertama mah gini-gini dulu ya nggak? Gini-gini dulu lah, emasan dulu lah. Gini-gini. Kira-kira ya setengah jam habis itu pulang. Besok datang lagi 1 gerakan senam, pulang. Guru yang baik begitu. Guru yang baik, guru senam yang baik, nggak mungkin ente dihajar langsung 3 jam. Nggak mungkin. Tapi nanti episode bulan keberapa baru sempurna. Sehingga kaki bisa ditekuk ke atas, ceder gitu. Subhanallah. Hebat. Kembali kita kepada apa yang kita bicarakan. Ternyata kekuatan doa bisa sampai kayak gitu, Pak. Diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita jangan ngatur-ngatur diri kita sendiri. Kita serahkan saja sama Allah. Ya Allah, bagaimana engkau sajalah. Gitu. Tugas kita mikirin zuhur di mana, itu aja. Tugas kita mikirin asar nanti di mana. Tugas kita mikirin nanti maghrib di mana. Tugas kita mikirin nanti isya di mana. Tugas kita mikirin nanti kita menjelang tidur berwudu atau tidak. Salat witir atau tidak. Ustadz berat, percayalah. Begitu kita datang kepada Allah, hilang keberatan itu. Berat itu setan. Setan begitu ngeliat kita datang, dilepas. Begitu dilepas, kencang Pak. Kencang, coba aja jajal. Jajal aja. Langsung wudu, langsung aja sholat. Subhanallah, enteng. Abis itu malah nggak ngantuk. Ente ternyata bisa menyelesaikan al-mulk. Masih nggak ngantuk juga. Ente selesaikan as-sajdah. Masih nggak ngantuk juga. Akhirnya ente baca tasbih. Kemudian mulailah muncul rasa kantuk karena Allah bilang, cukup ya hambaku, cukup. Tidurlah engkau. Agar engkau nanti segar ketemu denganku. Cakep. Asik. Doain saya bisa puasa seperti Ustadz Tarmidhi, Ustadz Sani, Jami. Doain. Mereka rajin-rajin puasanya. Saya ini masih belum puasa. Doain ya, mudah-mudahan saya jadi ahli puasa. Yang enak tuh Daud. Sehari puasa, sehari enggak. Kenapa sih mesti puasa? Supaya doa itu dikabul. Karena doa orang-orang yang berpuasa itu dikabul lebih daripada orang-orang yang tidak berpuasa. Siapa yang senang puasa Yaumul Bid? Ada? 3 hari. Masya Allah. Doain nih semua. Supaya bisa ahli puasa 3 hari. Ya. Siapa yang senang puasa Senin Kamis di sini? Masya Allah. Iya. Mudah-mudahan yang lain juga bisa ikut puasa Senin Kamis. Amin. Siapa yang senang puasa diet? Dia emang gak makan, tapi mau cilin perut. Ada, sayang ya. Sekalian aja puasa. Siapa yang berselawat 1000 kali setiap hari di sini? 1, 2, 3, berapa?
1000 belum? Hijau 1000? Oh. Siapa yang pengen selawat 1000 kali sehari? Coba kita jajal. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad saja, tapi 1000 kali. Enggak lama kok, paling 15 menit selesai. Siapa yang punya hajat? Turun. Yang hajatnya banyak banget. Turun. Siapa yang punya masalah? Dan masalahnya banyak banget. Masalah tuh banyak. Ada yang pengen kuliahnya lancar. Ya masalah itu. Hajatnya itu. Oke, kita awali dengan salawat 1000 kali. Bacanya begini aja. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Lihat nih. Satu ruas ini 9. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. 9 kali. 9, 9, 9. Ya. Berarti 10. Udah 300 tuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Habis itu jalan kemari. Ini gua 9. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ke bawah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. 9. 9 kemarin kan 27. 27 kali 10, 270. Tambahin kemudian 30. 30. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sekali jalan 300. Hajar lagi 3 kali begitu, udah 900. Tinggal sisa 100. Terserah sih, macam-macam. Ada yang ngitungin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Biar nggak ngantuk begitu. Mulai ya. Siapa yang niat pengen pergi haji, berdoa supaya pengen pergi, insya Allah mudah-mudahan diangkat sama salawat. Amin. 1000 salawat dimulai. Bismillah, silakan. Teman-teman yang jadi agen Akudo, ya, salawat tuh 1000. Kan pengen 1000 agen tuh, Pak Jerry. Kalau pengen 1000 agen, kita-kitanya selawatnya 1000.
Tahan sebentar. Tahan. Tahan di hitungannya sebentar. Salawat itu artinya dukungan. Ya, salawat itu artinya juga adalah dukungan. Jadi kalau kita salawatnya 10 kali, itu kan sama dengan Allah mendukung 10 kali. Nah kalau ente salawatnya 1000 kali, itu sama dengan Allah mendukung ente 1000 kali. Sedangkan satu salawat itu dibalasnya 10 kali. Berarti Allah mendukung ente 10.000 kali. Kekuatan ente misalkan pengen apa-apa, lalu ente berselawat, maka pengennya apa-apa itu Allah ngedukung sampai 10.000 kali. Masa iya nggak tembus kira-kira begitu. Paham? Lanjut. Kalau lagi berselawat, muap harus ditutup. Karena
Karena lagi ngomong sama Allah tuh. Berselawat ini lagi berselawat berarti lagi di depan Allah. Kalau nguap tutup. Jangan sambil kentut. Ditahan. Kalau emang kentut, ya lepas kentutnya terus wudu. Terusin lagi. Enggak wudu juga enggak apa-apa. Maksudnya jangan sambil mengerjakan pekerjaan yang kira-kira kalau di depan orang enggak pantas. Masa di depan Allah kita melakukan seperti itu. Tahan sebentar, tahan sebentar. Perhatikan kata-katanya. Apapun jenis salawatnya, perhatikan. Yang kita pakai supaya ringkas, sallallahu ala Muhammad. Perhatikan. Kecuali di syahadat, hampir tidak ada tempat, ya, kecuali di syahadat, hampir tidak ada tempat kita mengucap dua nama yang paling pantas diucap, kecuali ya setelah syahadat, sholawat. Perhatikan di salawat. Sallallahu, Allah kesebut kan? Kemudian satu lagi apa? Ala Muhammad. Kesebut dua-duanya enggak? Nah, itu yang menjadikan ente mulia. Itu yang menjadikan kita menjadi mulia. Ente lagi digebukin, lagi di BAP, lagi di BAP. Tiba-tiba ente nyebut nama Kapolda. Begitu ente nyebut nama Kapolda, yang ngegebukin berhenti tuh. Ente ada apa dengan Kapolda? Gitu. Nah, ini kita lagi pengen hajat. Yang kita hajatin ini, yang kita masalahin ini kan dunia. Nah, dunia ini kan milik Allah. Dan dunia ini berlomba-lomba menjadi kekasihnya juga Nabi Allah. Maka ketika kita mampu menyebut nama Allah dan nama Muhammad sebanyak-banyaknya, salah satunya lewat salawat, maka terjadilah pembesaran diri kita lebih daripada apa yang selama ini kita rasakan. Lanjut. Jangan sambil makan permen. Nanti aja. Tahan sebentar, tahan. Sambil bersolawat boleh, sambil merenungi apa yang menjadi dosa kita, apa yang menjadi maksiat kita, apa yang menjadi kelalaian kita.
apa yang menjadi kejahatan, kejelekan dan keburukan kita. Kenapa? Karena setiap satu salawat itu membawa ampunan bagi 10 dosa. Satu salawat 10 dosa. Berarti 1000 salawat 10.000 dosa. Subhanallah. 10.000 keburukan, 10.000 kelalaian, 10.000 kejahatan, 10.000 kejelekan. Dihapus. Insya Allah. Lanjut. Tahan sebentar, tahan. Sambil salawat, sambil boleh berbicara dengan Allah. Pakai bahasa hati, pakai bahasa batin. Misal kita pengen apa, kita pengen ditolong urusan apa, kita pengen diselesaikan masalah apa. Sambil bicara, boleh, boleh, boleh. Silakan, lanjut.
صلى الله على محمد 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 صلى الله على محمد. Ikutin. Sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu ala Muhammad. Keluarin suaranya. Sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu ala Muhammad. Naikin suaranya. Sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu ala Muhammad. Naikin lagi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ya Allah ya Qawi ya Allah ya Aziz ya Allah ya Qawi ya Allah ya Aziz ya Allah ya Qawi ya Allah Aziz ya Allah ya Qawi ya Allah ya Aziz ya Allah Ya Allah ya Aziz ya Allah ya Qawi ya Aziz ya Allah ya Qawi ya Aziz ya Qawi ya Aziz ya Allah ya Qawi ya Allah ya Aziz Ya Allah ya Aziz ya Allah ya Qawi ya Allah ya Aziz Ya Allah ya Qawi ya Allah ya Aziz ya Allah ya Qawi
Ya Allah ya Qawiyyu ya Allah ya Azizu ya Allah ya Qawiyyu ya Allah ya Qawiyyu Ya Allah ya Qawiyyu ya Allah ya Azizu ya Allah ya Qawiyyu. Ajak badan ikut bergerak, ajak badan ikut membaca. Ya Allah ya Qawiyyu ya Allah ya Azizu ya Allah ya Qawiyyu ya Allah Ya Allah ya Qawiyyu ya Allah ya Azizu Ya Allah ya Qawiyyu ya Allah ya Azizu ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah ya Qawiyyu Ya Azizu Ya Qawiyyu Ya Azizu Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Qawiyyu Ya Azizu Ya Qawiyyu Ya Allah ya Qawiyyu ya Allah ya Azizu ya Allah Ya Allah ya Azizu ya Allah ya Qawiyyu Ya Allah ya Qawiyyu ya Allah ya Azizu ya Allah ya Qawiyyu Ya Allah ya Qawiyyu ya Allah ya Azizu ya Allah ya Qawiyyu ya Allah Ya Allah ya Qawiyyu ya Allah ya Azizu ya Allah ya Qawiyyu. Baca terus. Baca terus. Kita panggil Allah, langsung kita panggilnya Allah. Enggak pakai manggil tetangga. Enggak pakai manggil saudara. Enggak pakai manggil camat, lurah, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, enggak. Ya Allah ya Qawiyyu. Kita nggak manggil juga orang kaya. Kita nggak panggil yang paling kuat di antara kita. Kita nggak sebut mereka. Nggak ada tempat juga buat mereka di lisan kita. Yang kita panggil nggak tanggung-tanggung, yang kita sebut nggak tanggung-tanggung, yang kita ingat nggak tanggung-tanggung. Ya Allah ya Qawiyyu ya Allah ya Azizu ya Allah ya Qawiyyu ya Allah. Langsung Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut juga Allah dengan Asmaul Husna-Nya. Ya Qawiyyu yang maha menguatkan. Kita minta Allah menguatkan kita untuk tidak jatuh kepada nafsu kita. Nggak bakal kalah dengan hawa nafsu kita, dengan syahwat kita. Kita panggil Allah yang maha kuat agar Allah menguatkan ekonomi kita. Menguatkan mental kita.
menguatkan semangat kita. Allahu ya Qawiyyu ya Allahu ya Aziz. Yang semangat, ya Allahu ya Qawiyyu ya Allahu. Zikir ini bagus sekali. Kita minta Allah menguatkan kita di segala sendi kehidupan kita. Allah minta kita untuk kuat. Kita punya istri, kita minta Allah nguatin istri kita. Para ibu, para istri, minta Allah menguatkan suami agar tidak jatuh kepada maksiat, tidak begitu gampang tergoda, bahkan tidak tergoda. Ya Allahu ya Qawiyyu ya Allahu ya Azizu ya Allahu ya Qawiyyu. Kita minta Allah nguatin anak-anak kita, nguatin pikirannya, nguatin prinsip hidupnya, nguatin juga mentalnya, nggak gampang tergoda, nggak gampang terbujuk, nggak bisa dikadalin, nggak bisa ditipu, nggak bisa dibohongin, nggak bisa dikerjain. Anak kita jadi kuat. Kita minta ya Allah ya Qawi untuk menguatkan kita punya anak keturunan. Ya Allahu ya Qawiyyu ya Allahu ya Azizu ya Allahu ya Qawiyyu. Ya Allahu ya Qawiyyu ya Allahu ya Azizu ya Allahu. Kita minta Allah menguatkan anak kita. Di luar sana begitu banyak orang-orang yang ingin menjatuhkan anak-anak kita, ingin menjatuhkan prinsip anak kita, ingin menjatuhkan, ingin melemahkan anak-anak kita. Dan Allah kuatkan kita di semua sendi kehidupan. Allah kuatin kita juga punya bangsa, punya negara. Allah kuatin pemerintahnya, Allah kuatin presidennya, Allah kuatin pengusahanya, Allah kuatin kemudian pengurus masjidnya, pengurus sekolahnya, Allah kuatin pedagang-pedagangnya, Allah kuatin pembelinya, kuat belanja, kuat daya belinya, kuat daya saingnya. Ya Allahu ya Qawiyyu ya Allahu ya Azizu 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 ya Allahu ya Qawiyyu. Dijaga ritmenya, jangan terburu-buru, dinikmatin. Kita lagi manggil Allah yang Maha Kuat agar Allah kuatin juga kita punya persaudaraan, persatuan umat, baik persaudaraan persatuan seagama maupun persaudaraan persatuan sebangsa, maupun juga persatuan persaudaraan sedunia. Ya Allahu ya Qawiyyu ya Allahu ya Azizu ya Allahu ya Qawiyyu ya Allahu ya Azizu ya Allahu ya Qawiyyu. Dengan kita menyebut Allah, mengundang Allah yang Maha Kuat, mudah-mudahan yang lain itu yang menjadi lemah, yang bermaksiat yang menjadi lemah, yang berbuat dosa yang menjadi lemah, yang pengen negeri ini secara sistematis hancur itu yang jadi lemah, yang pengen negeri ini secara sistematis menjadi pendosa, menjadi negeri maksiat itu yang menjadi lemah. Ya Allahu ya Allahu ya Allahu ya Qawiyyu ya Allahu. Kita sebut juga Allah yang Aziz, yang Maha memuliakan kita semua.
Allah angkat derajat kita pada derajat yang mulia, ekonomi kita ekonomi yang mulia, sikap kita sikap yang mulia, rumah tangga kita bukan cuma kuat tapi juga aziz, mulia. Anak-anak kita bukan cuma kuat tapi juga aziz, mulia. Suami ibu bukan cuma kuat tapi juga jadi suami yang mulia. Istri bapak, istri saya bukan cuma jadi istri yang kuat tapi juga jadi istri yang mulia. Anak-anak keturunan kita sampai akhir zaman bukan cuma dilihat, dipandang, dirasa kuat tapi juga ada kemuliaan. Lihat bagaimana orang-orang yang Allah cabut kekuatannya, ia menjadi lemah. Lalu bagaimana lagi Allah yang cabut kemudian kemuliaan dia jadi hina. Sekarang kita minta Allah menguatkan dan memuliakan. Ya Allahu ya Qawiyyu ya Azizu. Kita minta perusahaan kita juga mulia, usaha kita yang mulia, pekerjaan kita yang mulia. Kalau kita ini jadi santri-santri yang mulia, kita punya pesantren-pesantren yang mulia, kuat lagi mulia. Kalau kita punya apa-apa, kita bertambah kemuliaannya, bukan malah hina. Dalam kemiskinan pun mudah-mudahan kita kuat dan juga mulia. Dalam kekurangan kita kuat, tahan, sabar, nggak ada urusannya. Karena kita panggil, mengalir di dalam darah kita. Allah yang maha qawi, Allah yang maha aziz. Ada yang lemah badannya barangkali, insya Allah karena sakit barangkali, atau karena apa, kurang gizinya apalah pokoknya. Kita sebut ya qawiyyu, insya Allah badan kita menjadi super, sanggup sholat duha 12 rakaat, sanggup sholat tahajud 8 rakaat, sanggup sholat ba'diyah qobliyah 4 sanggup puasa Senin Kamis. Lalu kemudian lahirlah Al-Aziz, kemuliaan buat kita. Ya Allahu ya Qawiyyu ya Allahu ya Allahu ya Qawiyyu ya Allahu ya Azizu ya Allahu ya Qawiyyu ya Azizu ya Allahu ya Qawiyyu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Diingat-ingat ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya Allah ya Qawiyyu ya Allah ya Aziz. Ya Allah ya Qawiyyu ya Allah ya Azizu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya Allah ya Qawiyyu ya Allah ya Azizu. Ya Allah ya Qawiyyu ya Allah ya Azizu. Boleh diganti-ganti. Ya Allah ya Rahmanu ya Allah
يا رحيم يا الله يا عزيز يا الله يا حكيم يا الله يا مالك يا الله يا قدوس. Boleh. Ya Allah ya Karim ya Allah ya Wadud sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala. Doa imam aku ya Pak Ustaz. Insyaallah. Ini sih. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Allah, mudah-mudahan segala hajat kawan-kawan ini dikabulkan oleh-Mu ya Allah, dan semua hajatnya kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semua masalahnya kawan-kawan kami ini ya Allah, mudah-mudahan ditolong oleh-Mu ya Allah. Dan mudah-mudahan juga masalahnya kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, masalah kami, keluarga kami, kampung kami, kota kami, negeri kami. Sedangkan hanya Engkau yang tahu apa yang menjadi masalah kami. Engkau juga yang paham apa yang menjadi masalah kami. Ada di antara kami yang tidak paham bahwa kami ini sedang bermasalah. Sadarkan ya Allah. Ada yang tidak paham bahwa kami ini tidak sedang bermasalah. Pahamkan ya Allah. Ada yang tidak mengerti bahwa kami ini sedang bermasalah. Dia sedang bermasalah. Mereka sedang bermasalah. Kasih mengerti bahwa mereka itu bermasalah ya Allah, sebelum masalah yang sebenarnya datang kepada kami dan kepada mereka. Ya Allah ya Rahman Rahim, mudah-mudahan dengan sholawat pada hari ini Engkau juga menguatkan kami, memuliakan kami, mengangkat derajat kami, mengampuni seluruh dosa dan maksiat kami, ya Allah. Kau sampaikan kami kepada apa yang kami kehendaki dengan izin-Mu, dengan ridha-Mu. Bangkitkan seluruh malaikat-malaikat-Mu, ya Allah. Hidupkan seluruh malaikat-malaikat-Mu, ya Allah. Datangkan seluruh bala bantuan dari-Mu, ya Allah, untuk membantu kami, ya Allah. Untuk menolong kami, untuk mengeluarkan kami dari bahaya, dari musibah, dari bala bencana, darat, laut, udara, dari kejahatan pikiran orang, dari kejahatan penafsiran salah orang terhadap Quran-Mu dan kitab suci-Mu, terhadap kesalahan orang terhadap undang-undang negara kami, terhadap kesalahan orang menafsirkan azas dari Pancasila kami, ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, jaga kami dari orang-orang yang ingin mengadu domba kami, jaga kami dari orang-orang yang ingin membenturkan kami, jaga kami dari orang-orang yang ingin menghancurkan kami, jaga kami dari orang-orang yang ingin menjauhkan kami dari-Mu, ya Allah. Jaga kami dari orang-orang yang menginginkan kami rusak, menginginkan kami hancur, menginginkan kami binasa, menginginkan kami menjadi teman mereka di neraka-Mu, ya Allah. Jauhkan kami daripada apa maksiat mereka dan maksiat diri kami. Jauhkan apa yang menjadi dosa mereka dan dosa kami. Ya Allah, dekatkan kami kepadamu, kepada Rasul-Mu, kepada Nabi-Mu, kepada Quran-Mu, kepada sunnah dari Nabi-Mu, sunnah dari Rasul-Mu. Dekatkan kami kepada kemuliaan ajaran-Mu dan ajaran Rasul-Mu, ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, jauhkan kami dari sifat malas, sifat iri, sifat dengki, sifat munafik, sifat ya Allah kufur nikmat, sikap tidak sabar, sikap pengen yang ngomel terus, pengen yang ngeluh terus, pengen yang gerusut terus, pengen yang ngerasain orang terus. Jaga kami dari aib kami dan aibnya orang lain yang terbuka. Jaga kami dari dosa-dosa kami dan dosa orang lain, ya Allah. Jaga kami daripada syaitan yang terkutuk. Jaga kami dari kejahatan seluruh makhluk-Mu, keburukan makhluk-Mu, kejelekan makhluk-Mu. Ya Allah ya Rahman Rahim, kami sebut tadi nama-Mu, ya Allah, ya Qawiyyu, ya Azizu. Maka ya Allah, muliakan kami dan kuatkan kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Azizu ya Ghaffaru ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين يا الله وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين
أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Makasih buat Haji Rusli, Sekjen yang baru Istiqlal, mudah-mudahan dikasih juga kekuatan, kemuliaan. Makasih buat semua yang hadir, Mas Tarmizi, Mas Mono, TV One, semua sahabat-sahabat kami. Mobil khusus calon-calon agen akudo ya. Insyaallah mudah-mudahan diberikan kekuatan Allah, dapat pahala minumnya mereka. Jadi setiap minum kan semua orang bismillah ya, Bu ya. Maka setiap kita jual akudo mudah-mudahan dapat bismillahnya. Amin, amin. Untung boleh ada, yang penting bismillah dapat. Untung boleh ada, yang penting bismillah dapat. Baik, silakan siap-siap salat zuhur berjamaah. Ingat ya, tidak usah cium tangan sama saya. Tidak usah nyari saya. Tidak usah minta tanda tangan. Tidak usah foto. Tidak usah pelukan. Enggak usah. Biarkan saya selamat. Perhatikan sampah-sampahnya. Kalau masih ada sampah tolong dilihat. Jangan sampai nyampah. Terima kasih, mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, baru saja kita